Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kembali kita akan sama-sama beribadah, kita memuji Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau beribadah kepadamu dengan menaikkan syukur kami, pujian kami, sebab Engkaulah Allah kekuatan, Engkaulah penghiburan buat kami semua. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Kau segalanya bagiku. Ketika
terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah perlindungan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam hidup ini. Engkau penolong yang sangat terbukti. Kami bersyukur Tuhan. Bersamamu aku jalani, aku lewati semua. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku,
sembah Kau Tuhan, kami nantikan Engkau. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya segala pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami juga percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir di rumah kami, di rumah jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau akan membawa pemulihan, kelepasan, kesembuhan, pertolongan Engkau yang tepat waktu, bahkan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi kami untuk mengerti akan pesan Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul kuasa dan kesaksian. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Roh Kudus sudah memenuhi kita dan kita sudah punya kuasa. Dunamos itu ada di dalam diri kita dan kita boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi martus, menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Walaupun mungkin kita bukan di Yerusalem, bukan Yudea, bukan Samaria, tapi kita bagian dari ujung bumi, bukan? Nah, saudara, di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran aneh-aneh, bukan? Ya, ada yang menyatakan bahwa pengampunan dosa yang akan dilakukan di masa depan. Dosanya aja belum dilakukan, saudara, seperti niat ya. Tetapi katanya sudah diampuni yang di masa depan itu. Ada juga yang mengusir setan dengan 9 bahan pokok. Ya, ada yang juga khotbah disertai dengan penerjemah bahasa sorga ya. Ke Kristen progresif, ada mungkin nanti ke depan ada Kristen logis ya, yang tentunya semuanya menjadi relatif, saudara. Kebenaran, keselamatan menjadi relatif ya. Ada juga dengan hebatnya teknologi ini sampai-sampai artificial intelligence AI itu bisa menyiapkan bahan-bahan khotbah. Bahkan ada pendeta AI, saudara, yang berkhotbah dan itu sudah terjadi. 300 yang datang dalam ibadahnya yang pertama. Saudara tahu, bahkan ada satu pendeta AI yang dipecat karena salah dalam pemahamannya. Dia bilang dia boleh baptis bayi atau bisa membaptis bayi dengan Gatorade, dengan minuman kesehatan, saudara. Ya, inilah yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak pengajaran yang aneh-aneh. Semua ini dapat kita dengar, dapat kita terima melalui live, jumpa langsung, maupun secara online melalui media elektronik. Di zaman Yesus dulu pun ada ya hal-hal yang seperti ini, tetapi tidak seperti yang sekarang kita alami di zaman yang sangat-sangat modern ini ya. Di zaman Yesus ada yang namanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat atau sofer adalah pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli Taurat ini bertugas menetapkan, mengatur peraturan-peraturan ketentuan untuk setiap situasi dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Nah, itu ahli Taurat. Ada juga orang-orang Farisi atau kaum Farisi. Mereka adalah pimpinan atau para pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa abad kedua sebelum Masehi ya. Menurut para ahli, kaum Farisi ini adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim ini adalah kelompok dari orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama dan saleh. Saudara, di zaman dulu juga ada seperti itu. Dan di zaman sekarang ternyata nggak mau kalah juga. Sama ya, tidak sedikit ya. Nah saudara, sekarang kita mau belajar. Apa yang membedakan Yesus daripada pemuka agama yang ada waktu itu? Yang pertama, Tuhan Yesus memberitakan firman dengan kuasa. Katakan bersama saya, kuasa. Sama seperti ayat tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita sudah dengar bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Ada dunamos dalam diri kita.
Tentu Tuhan Yesus memiliki dunamos itu karena Tuhan Yesus sendiri adalah dunamos, ya. Dalam Markus 1 ayat 22 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus bukan menggunakan kuasanya sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai orang kaya, ya, sebagai orang yang berpengaruh, bukan. Yesus memberitakan pengajarannya sebagai orang yang berkuasa karena dia punya kuasa Allah sendiri ada di dalam dirinya. Saudara, dalam Lukas 4 ayat 32 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataan Yesus penuh kuasa. Kenapa saudara? Perikop ini diambil ketika Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum. Ada orang kerasukan berteriak-teriak. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, diam kau, keluar dari orang itu. Dan setan itu keluar. Orang-orang waktu itu takjub dan mereka kagum semuanya. Di ayat 36 dikatakan, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Tuhan Yesus memberitakan firman dengan kuasa. Itu yang membedakan. Berbeda dengan ahli Taurat katanya. Berbeda dengan orang-orang Farisi waktu itu. Ya, karena di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 pun dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah adalah kuasa Allah yang ada di dalam diri kita semua. Tuhan Yesus dalam pelayanannya kita tahu, begitu banyak mujizat yang terjadi. Air diubah menjadi anggur, yang kerasukan dilepaskan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berkata-kata, bahkan Lazarus yang sudah mati dibangkitkan kembali, badai diredakan, 5 roti 2 ikan, memberi makan ribuan orang, sisanya 12 bakul. Kalau zaman sekarang mungkin 12 bakul ini rebutan saudara. Ya. Nah, banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan dengan kuasa Allah di dalam dirinya. Yesus bukan hanya mengajarkan peraturan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus mengajarkan firman Tuhan dengan kuasa. Nah itu dia saudara. Yang kedua yang membedakan Tuhan Yesus daripada para pemimpin agama waktu itu, Tuhan Yesus menyampaikan firman dengan kesaksian hidupnya. Ya, di dalam Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah saudara, dengan kata lain, ayat ini berkata begini, kalau saudara mau dengar pengajaran seseorang, lihat dulu buahnya dalam dirinya. Lihat apa yang diajarkan itu selaras tidak dengan kehidupan dari pengajarnya ini. Jangan sampai kita seperti calo saudara. Ayo naik bis, Jakarta. Penumpang naik semua ke dalam bis. Sopirnya naik, ya. Lalu bisnya berjalan. Caloknya di mana saudara? Caloknya tetap di terminal. Tetap di tempat yang sama dan tunggu bis kosong lain lagi. Dan dia ayo kumpulkan lagi. Dengan kata lain saudara, jangan kita cuma mencari pengajaran yang heboh, yang seru, yang menyenangkan. Tetapi buahnya kita harus lihat saudara. Bagaimana yang mengajarkannya? Sesuai atau tidak? Jangan sampai nanti kita kena prank ya, kena bohong saudara. Kita harus belajar. Dan Tuhan Yesus bukan mengajarkan teorinya. Tuhan Yesus membuktikan dengan dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia tahu akan pergumulan kita. Dia tahu akan kesusahan kita. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dibawa ke padang gurun. Dicobai oleh setan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita semua mengalami masalah, pergumulan. Bagaimana? Berdosakah? Jatuhkah? Nah Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus buktikan bahwa apa yang dia ajarkan, dia pun melakukannya dengan sungguh. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Wow, Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, mengajar, tapi Tuhan Yesus mentaatinya, menghidupinya, melakukannya
mentaatinya, saudara. Nah, kalau orang Farisi bagaimana? Orang Farisi ini ada golongan keagamaan Yahudi yang menekankan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui mentaati Taurat Tuhan secara hurufiah, melalui penafsiran mereka, saudara. Nah, konflik yang sering terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi ini adalah gaya hidup mereka, praktek keagamaan mereka. Orang-orang Farisi ini cenderung legalistik, ya, munafik, mementingkan diri sendiri, egois, dan sikap angkuhnya merasa superiority, merasa dia yang paling tahu, paling hebat, paling pinter, paling dekat mungkin ke sorga dia pikir, ya. Dan tidak sedikit dia juga melakukan tindakan-tindakan yang keras, kasar, yang tidak mencerminkan kasih yang sesungguhnya menjadi inti dari Taurat Tuhan tersebut, ya. Saudara, dalam Matius 6 ayat 5 sampai 7 kita lihat, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, ini kebiasaan orang-orang Farisi, saudara. Mereka berdoa di rumah ibadah, di tikungan, supaya kelihatan saleh, saudara, ya. Dipuji, ditinggikan. Wah, inilah legalistik, egois, munafik, saudara. Saya berdoa kita semua tidak ada yang seperti itu, ya, saudara, ya. Jangan sampai kita juga berdoa bertele-tele supaya kelihatan doanya bagus, ya. Bukan itu, saudara. Sebelum kita berdoa, bahkan Bapak kita sudah tahu apa yang kita perlukan, bukan? Berdoalah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami juga kepada kita semua. Saudara, ada satu contoh. Orang Farisi yang diubahkan karena berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Dan akhirnya hidupnya diubahkan menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Siapa dia, saudara? Dia adalah Saulus. Ya, seorang Israel dari suku Benyamin yang dibesarkan sebagai orang Farisi. Dia adalah pengikut yang radikal. Dia penganiaya jemaat waktu itu. Bahkan ketika Stefanus dirajam, dia pun ada di situ. Ya, sampai suatu saat Saulus yang giat menganiaya umat Tuhan itu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia melihat dalam perjalanan ke Damsyik, berjumpa dengan cahaya yang begitu terang. Dan Tuhan berkata di situ, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu Saulus buta, saudara. 3 hari lamanya Saulus buta. Dan dia diperintahkan oleh Tuhan tetap ke Damsyik. Pergi ke Damsyik. Nanti kau bertemu dengan orang. Namanya siapa? Ananias. Ananias takut, saudara, ketemu Saulus, penganiaya jemaat. Tapi karena disuruh oleh Tuhan, maka Ananias jumpa juga dengan Saulus. Dia doakan, tumpangi tangan Saulus itu. Dan melalui doa itu gugur selaput yang menutupi mata Saulus. Saulus kembali melihat. Dan kita lihat apa yang terjadi kemudian, saudara. Saulus mengalami pertobatan. Saulus penganiaya jemaat berubah menjadi seorang pemberita. Bahkan Saulus menjadi Paulus, rasul Tuhan yang terbukti setia dan melakukan segala yang terbaik yang bisa dia kerjakan, ya. Dan luar biasanya lagi, Saulus yang adalah penganiaya jemaat. Saulus adalah orang yang sadis, yang kasar waktu itu. Mungkin ketika Stefanus dirajam, dia juga ada di situ dan dia ikut melempar mungkin, ya. Saudara, Tuhan ubahkan loh Saulus menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lembut. Mari kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di pasal 2 ayat 3-5 kita lihat, ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan
Allah. Dahsyat saudara. Orang yang keras, sadis, diubah sama Tuhan seperti ini. Dia katakan dia datang dalam kelemahan, takut, gentar. Ya, dia tidak dengan penuh keyakinan dirinya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bukan. Tetapi dia menyampaikan dengan kekuatan roh katanya. Supaya apa? Jemaat bukan melekat kepada dirinya. Bukan percaya kepada keyakinan dia. Tetapi percaya kepada kuasa roh. Percaya kepada kuasa kekuatan Allah sendiri. Dahsyat kan? Dia berubah. Sejak dia mengalami perjumpaan, hidupnya diubahkan, saudara. Ada kuasa yang bekerja dalam diri dia. Yang buta boleh dicelikan kembali kan. Dia yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya memusuhi Tuhan, menjadi pribadi yang diubahkan, yang mengasihi Tuhan. Bahkan dia melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya, dipakai oleh Tuhan. Oleh karenanya saya mau mengajak kita semua, alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hindari kehidupan yang legalistik. Jangan hidup hanya seperti orang beragama, tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jangan menjadi orang munafik yang cuma bisa ngomong tapi tidak melakukan. Jangan menjadi orang yang egois, yang merasa diri paling hebat, sombong, paling benar, paling kudus, paling suci. Yang lain level 2 atau mungkin nggak masuk level. Ya. Dan ingat, kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya semua orang juga sama, boleh melekat kepada Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaan saya, bagaimana? Apakah hidup kita masih dikuasai Roh Kudus? Apakah kita masih sering mendengar suara Tuhan? Apakah kita masih sering meluangkan waktu bersama Tuhan, intim setiap hari dalam doa, penyembahan, pujian, mengalami, menikmati kehadiran Tuhan, ada pertolongan bagi kita setiap waktu dari Tuhan, bahkan ada mujizat, ada lawatan, ada pemulihan demi pemulihan. Masih kita mengalami? Saya mau katakan, tanpa pengalaman, tanpa perjumpaan, tanpa kuasa Tuhan dalam hidup kita tidak kuat, saudara. Kita tidak bisa menjadi saksi. Kita tidak dapat menjadi kesaksian. Tapi izinkan Tuhan, kuasanya menaungi kita, memenuhi kita. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang akan terus memenuhi kita, mengubahkan kita. Ya saudara ya, miliki kuasa Tuhan. Dan yang kedua saudara, hidup kita sudah memberi kesaksian belum? Jangan cuma mulut yang cuma menjadi saksi yang bicara tentang Tuhan, tetapi biar hidup kita yang lebih berbicara, kesaksian perubahan hidup kita yang lebih bersaksi, menjadi teladan dari perubahan yang ada. Saulus menjadi Paulus dan mengalami perubahan yang radikal. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Secara sederhana saudara, kalau engkau anak Allah, engkau pasti dipimpin Roh Allah. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh pasti ada dalam diri kita. Coba kita cek saudara, ya, adakah kasih dalam hidup kita yang sungguh? Adakah kasih kita terbatas hanya kalau orang baik kepada kita? Atau kasih kita, apapun yang terjadi kita tetap mengasihi? Bagaimana dengan sukacita kita? Apakah dipengaruhi tanggal gajian? Dipengaruhi oleh isi dompet kita? Sukacita itu harus tetap ada, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Bagaimana dengan damai sejahtera kita? Dipengaruhi apakah? Keadaankah? Ya, lalu kesabaran, apakah kita tetap sabar? Sabar satu dengan yang lain? Atau kita sabar kalau ada maunya? Ya. Bagaimana dengan kemurahan? Adakah kita masih punya kemurahan hati? Adakah kebaikan dalam hati kita? Adakah kesetiaan? Saya selalu bukan menyindir, mengingatkan kita. Jangan sampai kita kalah setia dengan seekor guguk ya, anjing. Seringkali manusia kalah setia, saudara. Lalu bagaimana dengan kelemah lembutan? Jangan kita bilang, oh saya memang lahir sebagai orang yang kasar. No, Saulus menganiaya jemaat yang kasar, Tuhan bisa ubahkan, saudara. Masa kita tidak, ya? Kita percaya ketika Roh Allah bekerja, hidup kita pasti diubahkan. Bagaimana dengan penguasaan diri? Jangan sampai, saudara, karena keinginan kita memaksa. Oh, harus hati-hati. Roh Kudus menguasai roh kita. Menguasai jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Barulah menguasai tubuh kita. Tubuh kita tuh di tengah paling dalam, saudara, paling kecil.
di luarnya jiwa, dan yang paling besar semua mengelilingi menutupi semuanya adalah roh. Jadi tidak boleh jiwa kalah sama tubuh. Jangan sampai roh juga kalah karena keinginan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Percayalah, ketika roh bekerja, hidup kita pasti diubahkan. Ada penguasaan diri yang kuat dalam diri kita. Ya, saudara, kuncinya kalau kita memiliki kuasa Tuhan, maka hidup kita akan menjadi saksi, menjadi kesaksian. Dan kita harus berubah dan berbuah. Maka hidup kita sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, firman Tuhan bilang apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Jadi kita mau sama-sama, semakin hari kita boleh semakin baik di dalam Tuhan, semakin benar, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, di bulan Juni ini Gereja Bethel Indonesia mencanangkan bulan keluarga. Jadi saya berdoa biar keluarga-keluarga boleh mengalami kuasa Kristus dan diubahkan menjadi saksi-saksi, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Bapak-bapak boleh berubah, ibu-ibu boleh berubah, anak-anak boleh diubahkan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita. Tapi kuncinya tidak pernah berubah. Ketika izinkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan dan kita akan menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan. Mengenal, melekat kepada Tuhan. Ya, jangan legalistik, jangan munafik, jangan sombong, jangan superiority, jangan egois. Tinggalkan semua itu. Menjadi pribadi yang rendah hati, yang sungguh mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati apa yang kami dengar, sehingga Roh Kudus akan terus berkata-kata menyempurnakan firman yang kami dengar ini. Tuhan, ubahkan kami terus semakin melekat mengasihi Engkau, dan biar kuasa Roh-Mu terus bekerja dalam kami, mengubahkan kami. Kalau Saulus boleh diubahkan menjadi Paulus, yang berubah radikal Tuhan, kami juga percaya Engkau sanggup mengubahkan kami semua, untuk semakin hari semakin menyerupai gambar Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, belum dibaptis dan belum memahami arti perjamuan kudus, saya sarankan untuk tidak mengambil perjamuan kudus dulu, ya. Mari kita sama-sama yang sudah sungguh percaya di dalam Tuhan, kita boleh siapkan hati dan kita boleh pegang roti dan anggur di tangan kita. Dan sebelum kita makan roti ini, mari kita satukan hati kita berdoa, memohon ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dosa kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Engkau rela memberikan Yesus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, bahkan rela mati bagi kami semua untuk menebus setiap dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskannya, sehingga melalui roti dan anggur ini kami menerima berkat anugerah dari Tuhan. Melalui perjamuan kudus kami dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Sucikan kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Saudara kasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sambil kita pun percaya kita persekutukan menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kasih, mari kita minum anggur ini dengan menerima darah penebusan Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan kita boleh bersama-sama dipersekutukan dengan Tuhan sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk perjamuan yang boleh kami terima saat ini. Kami percaya kami sudah menerima roti dan anggur yang Tuhan berikan melalui perjamuan ini. Dan kami menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Tubuh-Mu boleh menjadi di dalam hidup kami. Darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih lagi. Kami adalah umat tebusan-Mu. Dan biarlah apa yang Kau kehendaki itu terjadi dalam hidup kami. Yang kami kerjakan, kami lakukan adalah kehendak Bapa saja. Dan kami yakin melalui perjamuan ini, kami menerima pengampunan dosa, kehidupan yang baru di dalam Tuhan, bahkan pengudusan yang Kau kerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Kami juga percaya kami menerima segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Kemenangan, kelepasan, kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu, bahkan Kau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan yang baru, bahkan kemuliaan Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami gereja-Mu, saksi yang memuliakan Engkau. Pulihkan kami semua, setiap keluarga dari jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami yakin Tuhan pertolongan-Mu tepat waktu. Dalam segala pergumulan jemaat-Mu boleh mengalami kuasa-Mu lebih lagi. Dan mengalami perubahan lawatan Tuhan. Bahkan Tuhan yang sanggup Tuhan mengangkat setiap jemaat-Mu. Sehingga semakin hari boleh semakin mengasihi dan melekat kepada Engkau. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP, ketua-ketua BPD dimanapun, anggota MP, MPL Tuhan, bahkan seluruh gembala dan pejabat Gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memberikan terus kepada kami kesehatian untuk terus bertumbuh, berubah, berbuah di dalam Engkau, di dalam segala hal, bahkan sungguh di dalam karakter Kristus yang nyata dalam hidup kami. Sehingga kami semua boleh menjadi kesaksian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa, dengan kesaksian yang nyata. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan terus menyertai. Dari mulai BPP, BPD, bahkan seluruh gereja-gereja lokal, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Bangsa ini dalam tangan kendali Tuhan. Kota kami boleh dipulihkan juga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Kau nyatakan apa yang menjadi ketetapan-Mu atas bangsa ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh semakin hari, semakin dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu mari angkat kedua tangan kita, dan kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih, pengorbanan, teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.